Ben. Ia itulah nama pria yang menjadi fokus pada cerita ini. Saat di rumah ia mendapat telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Ternyata telepon itu dari mantan bosnya yang bernama Gruber. Dari percakapan diketahui bahwa Ben adalah mantan gangster yang sudah bertobat. Sekarang Ben bukanlah pria seperti itu lagi. Ruf mich nie wieder an. Tidak seperti yang diinginkan Gruber sehingga ia mengutus seorang anak buahnya untuk membujuk agar Ben mau balik ke organisasi kriminal mereka. Sekarang Ben bekerja sebagai security di sebuah pabrik. Malam itu ia baru saja tiba seperti biasa rutinitas Ben. Sebelum menuju ruang tunggunya, ia berkeliling dulu untuk memastikan pabrik dalam keadaan aman. Memastikan semua pintu terkunci, tidak ada barang yang rusak, dan yang penting memastikan tidak ada orang lain lagi di pabrik tersebut. Namun siapa sangka hal yang dikhawatirkan Ben akhirnya terjadi. Tamu tak diundang tiba-tiba saja berada di ruang kantornya. Iya, pria ini adalah Mike, orang suruhannya Gruber tadi. Setelah melalui percakapan intens, Ben tetap pada pendiriannya yang ingin berubah dan meski diancam, tidak akan kembali ke organisasi itu lagi. Di saat keadaan memanas, Ben mendapatkan peluang untuk melumpuhkan Mike. Begitu cepat sebuah pisau telah melukai leher Mike, tanpa sempat ia melakukan perlawanan. Setelah Mike terkapar tidak bernyawa lagi, dengan tenang Ben membereskan kekacauan di tempat itu. Agar tidak ada bukti, ia membereskan lantai dari cairan merah, kemudian membungkus tubuh Mike dengan kain, lalu menyembunyikannya untuk sementara waktu di sebuah tempat. Masih di malam yang sama, scene kemudian beralih pada sebuah tempat. Tampak sepasang kekasih sedang mengobrol sambil menunggu seseorang yang akan datang. Pria ini bernama Monko dan si wanita bernama Mary. Dalam percakapan mereka berencana akan pergi jauh ke sebuah pulau. Hal itu terbukti dengan tiket pesawat yang sudah dipesan. Dari percakapan mereka membicarakan orang yang mereka tunggu tersebut, yang tak lain adalah teman dari Monko. Rupanya mereka punya rencana akan merampok sebuah tempat, dan begitu rencana berhasil, mereka akan menghabisi orang yang mereka tunggu tersebut. Setelah menyembunyikan tiket tadi, kemudian mereka berkumpul di ruang tamu. Pria botak ini adalah temannya Monko yang mereka bicarakan, yang bernama Dober. Terlihat mereka sedang melakukan briefing, serta menyusun sebuah skenario. Di situ, Mary terlihat menunjuk pada denah sebuah pabrik yang tertempel di dinding. Rupanya mereka berencana akan merampok sebuah tempat untuk mengambil isi dari sebuah berangkas ya. Pekerjaan ini tentunya bukan yang pertama kali mereka lakukan. Sebagai profesional tentunya semua sudah dipersiapkan. Lokasi target sudah mereka pelajari serta detail baik keadaan ruangan serta orang yang berada di tempat tersebut. Dan Dober ini bukan tanpa alasan mereka mengajaknya karena mempunyai keahlian dalam hal membobol berangkas. Setelah semua paham dengan peran masing-masing nantinya, saat bubar tiba-tiba Dober sakit kepala musimannya ini kumat. Dober lalu permisi ke belakang untuk meminum obat sakit kepalanya. Nah, celakanya, pas lagi di dapur Dober mendapati 2 tiket pesawat yang disembunyikan Mary sebelumnya. Sontak saja Dober bisa menyimpulkan bahwa dianya akan dikhianati begitu rencana nanti selesai. Dober yang tak menyangka ia akan dikhianati membuat ia terkejut dan bikin sakit kepalanya tambah kumat. Singkatnya malam itu mereka bertiga mulai melancarkan aksi. Rupanya target yang menjadi sasaran mereka adalah sebuah pabrik yang kebetulan tempat Ben bekerja. Dengan skenario yang sudah direncanakan, mereka berbagi tugas di mana Monko akan mengalih perhatian Ben agar bisa melumpuhkan dan mengamankan lokasi tersebut. Sementara Mary akan memandu Dober menuju tempat berangkas berada. Dari pintu terpisah, Monko mengalihkan perhatian Ben dengan membuat panggilan telepon. Ben yang kebetulan baru saja selesai membereskan kekacauannya, kemudian mengangkat telepon tersebut. Ben mengira itu panggilan dari Gruber. Kemudian ia menutupnya karena tidak ada suara. Lalu perhatiannya teralihkan dengan suara mencurigakan dari sebuah pintu di lobi. Ya, Monko berhasil mengalihkan perhatian Ben.
sehingga Mary dan Dober berhasil masuk dari pintu sisi lainnya. Dengan kehati-hatian, Ben terus waspada mencari tahu sumber penyebab suara tadi. Namun akhirnya rencana pertama berjalan mulus. Tanpa perlawanan tidak sulit bagi Monko untuk melumpuhkan Ben. Setelah membuat Ben pingsan, kemudian Monko mengurungnya pada sebuah ruangan. Itulah rencana Monko, yaitu hanya ingin mengambil isi berangkas tanpa ada korban yang tewas. Sementara itu, Mary akhirnya berhasil menemukan letak berangkas itu berada. Dengan keahliannya sekarang giliran Dober untuk membuka berangkas tersebut. Diyakini semua terkendali, Monko kemudian bergabung ke tempat Mary berada untuk memastikan ke mereka bahwa semua perannya telah ia tangani. Wie sieht's aus? Warum hat das so lang? Di saat yang sama, Ben yang terkunci pada sebuah ruangan akhirnya siuman dari pingsannya. Menyadari situasi berbahaya, dengan cepat Ben mencari benda apa saja di ruangan itu agar bisa untuk membuka paksa pintu yang terkunci tersebut. Ben berhasil keluar, namun sebuah benda yang diletakkan Monko sebelumnya yang bersandar di pintu itu terjatuh sehingga mengeluarkan bunyi. Monko kemudian bergegas keluar untuk membereskan tugasnya kembali. Dober akhirnya berhasil membuka berangkas tersebut, dan tentu saja karena sebelumnya ia sudah mengetahui bahwa ia akan dikhianati, sehingga tanpa Mary sempat menyadari, Dober telah lebih dulu menembak tepat ke kepala yang menyebabkan Mary akhirnya tewas. Sementara itu di luar, Ben yang berhasil kabur perlahan bersembunyi dan mencoba membaca situasi. Antara Monko dan Ben terjadilah main petak umpat. Ben yang menyadari Monko bersenjata api sehingga ia tidak mau gegabah. Dengan penuh perhitungan ia perlahan bergerak. Kemudian Ben mengecoh Monko dengan meletakkan jam tangannya di lantai. Rencana Ben berhasil memancing Monko sehingga begitu ia berbalik, hal ini pun terjadi. Beruntung Ben hanya memukul kepala Monko menggunakan gagang palu sehingga Ben hanya membuat ia pingsan. Belum sempat ingin melakukan hal selanjutnya terhadap Monko, tiba-tiba Dober datang menuju ke arahnya. Dengan cepat Ben bersembunyi. Kemudian sama seperti melumpuhkan Monko, tidak sulit bagi Ben melumpuhkan Dober dengan sekali pukulan palu tepat di perutnya, membuat Dober tersungkur hingga pingsan. Sementara itu, Monko yang kini tersadar segera bergegas untuk mendatangi Mary ke tempat berangkas berada. Alangkah syoknya Monko setelah melihat orang yang ia cintai kini telah terkapar. Hancur sudah semua yang mereka berdua impikan. Sambil memeluk tubuh kaku Mary, Monko tak henti-hentinya menangis. Kemudian dengan penuh amarah ia bergegas mencari baik itu Dober maupun Ben. Sementara itu, Ben berhasil melucuti mengambil senjata Dober, dan begitu Dober siuman, Monko lalu menginterogasinya. Terjadi kesalahpahaman awalnya. Ben mengira mereka orang suruhan Gruber. Ternyata mereka hanyalah para perampok yang datang di waktu yang sama. Tidak berapa lama kemudian, Monko yang penuh amarah datang langsung menembaki. Beruntung Ben cepat sembunyi menghindar. Monko yang sudah kalap tanpa perasaan lagi langsung menghujami kepala Dober yang dalam keadaan tak berdaya menggunakan palu. Ben yang mengetahui kejadian itu hanya ingin agar keadaan tidak bertambah buruk, mengingat ia sendiri punya masalah dengan Gruber. Sehingga ia mengajak Monko untuk berdamai setelah menjelaskan situasinya kepada Monko. Ben sudah memberikan kesempatan agar Monko pergi dari tempat itu dengan membawa uang dari berangkas tersebut. Hal itu Ben lakukan karena ia tetap pada prinsipnya yang ingin berubah menjadi orang baik-baik. Akan tetapi Monko yang juga sebenarnya ingin berubah menjadi orang baik, impiannya bersama Mary kini telah sirna. Sehingga tanpa Ben menyadari, hal ini pun terjadi. Kemudian Monko menembakkan kembali pistolnya ke kepala Ben yang membuat Ben akhirnya tewas. Kini Monko tak punya arah hidup.
Ia benar-benar shock dan hanya bisa menyesali semua yang terjadi. Impiannya telah sirna. Saat ia merenungkan nasibnya, tiba-tiba seorang pria paruh baya muncul di tempat itu. Yang tak lain adalah Gruber yang datang mencari Ben. Melihat Ben yang ia cari kini telah terkapar, bukannya terkejut, Gruber malah tersenyum. Sepertinya itulah tujuannya datang ke tempat itu. Meski ia bertemu Monko, namun Gruber tidak menganggap Monko adalah masalah, karena sumber masalahnya dengan Ben kini telah berakhir. Namun ketika Gruber ingin pergi meninggalkan Monko, tiba-tiba Monko bertanya siapa dirinya. Sehingga sebagai seorang mafia tentunya tak ingin jejaknya diketahui, maka Gruber akhirnya menembak Monko hingga pria itu akhirnya tewas. Dass wir uns nie wiedersehen. Wer sind Sie? Name ist Gruber, mich hören sollen. Oke, itulah kisah kali ini. Sutradara bukan menonjolkan jagoannya sebagai karakter yang diharapkan pemirsa akan, tetapi lebih menunjukkan ke kita akan ada sebab akibat. Alur ceritanya ringan namun penuh konflik dan meski sederhana tapi dikemas sebaik mungkin. Didukung dengan pendalaman karakter yang kuat, visual yang tidak kaleng-kaleng sehingga membuat film ini terkesan bagus, layak ditonton. Mereka tuai dari apa yang mereka tanam. Sesuatu yang didasarkan dengan niat buruk maka endingnya berakhir demikian. Sampai jumpa di ringkasan alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dime que no has sufrido.